Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang layanan SMTP. Nah, SMTP itu apa? Kita masuk ke materi dulu ya sebelum prakteknya. Nah, apa itu SMTP? SMTP adalah singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol. Nah, ini adalah aturan atau protokol yang digunakan untuk mengirim email dari satu server ke server lain di internet. Nah, sebenarnya kalau kita itu kirim email lewat Gmail ataupun Outlook, nah SMTP lah yang mengantarkan email tersebut itu ke tujuan. Nah, terus bagaimana cara kerja dari SMTP ini? Nah, ketika kita itu mengirim sebuah email, komputer atau aplikasi email kita menghubungi server SMTP melalui port 25. Nah, di sini, cara kerjanya itu, ada banyak ya, tapi saya, coba jelaskan 2 aja. Yang kedua yaitu ada server SMTP menerima email dari dan mencari tahu kemana email itu harus dikirim. Nah, terus apa fungsinya? Fungsi dari SMTP itu adalah mengirim email dari pengirim ke server email penerima dan memastikan email itu bisa berpindah dari satu server ke server lain dengan benar, gitu. Nah, terus, apa keuntungan SMTP ini bagi hacker? Nah, keuntungannya itu banyak banget, tapi saya di sini, sebutkan 5 aja. Nah, yang pertama yaitu adalah cari tahu username yang aktif, gitu, atau melakukan, atau bisa disebut dengan melakukan, enumeration. Enumeration itu adalah menggali informasi sedalam-dalamnya dari target gitu, sehingga apa yang kita inginkan, itu kita bisa dapatkan. Nah, terus si hacker itu juga bisa mengirimkan sebuah email palsu gitu, email phishing ataupun email penipuan atau apa gitu. Nah, yang terakhir ini yang, akan kita bahas nanti ya. Nah, seorang hacker itu, eee, menggunakan layanan SMTP itu untuk mencari tahu username yang aktif. Nah, kalau sudah tahu, username-nya yang aktif itu, akan melakukan teknik selanjutnya yaitu adalah, sebuah brute force gitu. Nah, brute force itu, akan lebih cepat ketika kita itu sudah menemukan username yang valid itu. Nah, jadi kita itu tinggal, melakukan brute force ke password-nya gitu. Nah, di sini kita akan memakai 2 tool itu yaitu adalah SMTP enum user dan Metasploit gitu. Nah, SMTP enum user ini adalah, tool yang digunakan untuk melakukan enumerasi, username di server SMTP. Oke, saya juga sudah, memberi penjelasan terkait, tool ini, yaitu kita akan memakai min M capital terus VRV. Nah, ini min M ini adalah, metode yang dipakai untuk mengecek username. Nah, sedangkan VRV ini adalah perintah SMTP yang, meminta server untuk memverifikasi apakah username tertentu itu ada atau tidak. Terus min U capital ini adalah, di mana kita akan menggunakan word list, terus min T ini adalah targetnya. Oke, di sini kita, langsung ke prakteknya aja. Oke, nah di sini, pertama-tama kita nyalakan, Metasploitable 2-nya di VirtualBox. Terus kita if config untuk tahu IP-nya yaitu adalah 10.232.237.77. Nah, langsung aja kita, information gathering apakah, IP tersebut itu bisa di-ping. Kita coba ping 10.232.237.77. Oke, nah kalau IP ini itu bisa di-ping, maka berarti, host ini aktif gitu. Terus kita akan melakukan information gathering lagi yaitu, mencari tahu apakah port
25 itu aktif. Nah, port 25 ini adalah default dari SMTP gitu. Kita gunakan nmap main SV service version ya. Terus 10 232 237 77. Terus kita tambahkan min P. P ini untuk port yaitu adalah 25, lalu kita enter. Nah, di sini nmap berhasil melakukan scanning ke IP ini dengan status port 25 itu open, layarnya SMTP. Nah, perlu digarisbawahi ya, di sini itu kita tidak akan melakukan eksploitasi. Ya, yang akan kita lakukan itu adalah enumerasi. Oke, kita akan gali sedalam-dalamnya informasi dari target. Gitu. Nah, langsung aja kita gunakan nmap NSE ya untuk melihat apakah ada sebuah kerentanan di port 25 ini. Langsung aja kita nmap min script full, terus kita masukkan IP-nya 232 237 77, terus kita min P untuk portnya 25. Nah, saya jelaskan ini adalah nmap NSE atau nmap script engine. Script full ini adalah untuk mencari kerentanan, lalu kita enter. Kita tunggu sampai proses scanning yang dilakukan oleh nmap ini selesai. Nah, di sini untuk scanningnya sudah selesai, ya, kita akan membaca output dari nmap. Gitu. Nah, di sini port 25 statusnya open. Terus di sini ada vulnerable, anonymous, DV, Hellman K, Exchange, mid M vulnerability. Nah, ini apa? Nah, ini kan sulit banget ya dibacanya. Gitu. Di sini juga ada CVE 2015 4000. Di sini ada CVE 2014 3566 gitu. Nah, kalau seperti ini kan bacanya susah ya. Nah, saya sudah eh, apa namanya, mentranslate lah atau mengubah output dari enumeration nmap ini menjadi lebih bisa dibaca gitu. Nah, di sini ini adalah jenis CVE-nya, statusnya apa. Nah, di sini terus bisa dieksploitasi langsung apa enggak. Nah, kenapa tidak bisa dieksploitasi langsung? Nah, ini penjelasannya. Oke, kita baca ya. Dari CVE 2014 3566. Ini statusnya vulnerable, tidak bisa dieksploitasi secara langsung. Kenapa ya? Karena jenis kerentanan ini itu harus kita itu harus sudah berada di posisi tengah-tengah atau bisa disebut dengan mid M gitu. Nah, makanya kita itu tidak bisa melakukan eksploitasi secara langsung gitu. Nah, sama halnya dengan CVE 2015 4000 ini juga statusnya rentan tapi tidak bisa langsung dieksploitasi gitu. Nah, hanya bisa digunakan kalau kita sudah bisa di posisi mid M, di posisi man in the middle. Nah, man in the middle ini apa? Nanti mungkin next video setelah playlist ini selesai ya, mungkin kita akan membahas mid M, terus wireless attack, terus web hacking, password cracking dan lain-lain gitu. Nah, di sini mungkin kalau teman-teman kesusahan baca dari output nmap-nya ini ya. Nah, output nmap-nya ini nanti saya akan taruh link untuk apa teman-teman itu bisa mendapatkan dokumen ini. Nah, tapi ya seadanya seperti ini dokumennya. Nah, sebenarnya kita itu bisa langsung mengeksploitasi. Nah, tapi di sini itu tidak
apa, itu tidak terbuka gitu. Nah, di sini loh. Nah, yang terakhir ini, SMTP full CVE 2010-433. Ini tidak rentan tapi. Nah, statusnya itu ditutup. Nah, SMTP server bukan exim, jadi tidak terkena buffer overflow. Nah, jadi kalau SMTP ini memiliki kerentanan buffer overflow, kita bisa melakukan eksploitasi secara langsung. Nah, tapi kan di sini itu fungsi dari SMTP bagi seorang hacker itu adalah digunakan untuk melakukan enumerasi gitu, enumeration tuh. Nah, langsung aja kita praktek lagi untuk melakukan enumeration. Di sini kita pakai ini perintahnya. Itu. Nah, saya sudah beri penjelasan setiap perintah ya. Kita copy ini, kita pindah dulu ke direktori word list kita gitu. Cd gitu. Nah, saya menyimpannya itu di desktop di Hydra Test, terus kita ls. Nah, saya sudah menyiapkan file username.txt. Langsung aja kita tempel perintahnya tadi. Nah, untuk penjelasan dari perintah ini sudah saya jelaskan juga di awal ya. Kita ganti menjadi IP target adalah 10 23 2 237 77. Nah, lalu kita enter. Oh iya, ini salah nama filenya, sorry. Ini harusnya username.txt, username.txt lah. Lalu kita enter. Nah, disinilah proses enumeration itu terjadi gitu. Jadi seorang hacker itu bisa mengidentifikasi apakah ada username yang valid, apakah username itu aktif atau enggak. Nah, di sini kita baca di bagian, nah ini IP dari target. Nah, terus ini usernya, root access, berarti root itu ada gitu. User yang namanya root. Nah, di sini ada dua user ya, itu root sama MSF admin, dan benar saja gitu. Di Metasploit table 2 itu ada dua user ini, root sama MSF admin gitu. Nah, kalau kayak gini kan kelihatannya nggak berguna ya informasinya. Ya cuma seperti ini gitu. Kita tidak bisa melakukan eksploitasi. Nah, jangan salah dulu gitu. Nah, ini adalah awal dari seorang hacker itu melakukan serangan-serangan lanjutan gitu, seperti brute force, terus email phishing dan lain-lain gitu. Ya dari sini gitu. Kita tahu user name-nya, nah terus kita itu ingin nge-brute force, ya jadi gampang gitu, tinggal nge-brute force password-nya gitu. Tidak usah nge-brute force si apa username-nya gitu. Nah, ini adalah namanya itu enumeration gitu. Jadi kita itu menggali sedalam-dalamnya sebuah informasi. Nah, di sini itu bisa juga menggunakan apa MSF konsol ya, atau kita punya Metasploit MSF konsol. Nah, sebenarnya pakai SMTP username ini udah cukup banget gitu. Nah, tapi di sini kita kan seorang hacker itu harus mempunyai banyak alat untuk melakukan apa sebuah serangan gitu. Nah, jadi kita coba beberapa alat gitu untuk melakukan enumerasi gitu. Apakah user ini valid apa enggak gitu. Nah, tapi sebelumnya saya jelaskan juga di
eee, Metasploit itu, hanya, user yang dipastikan valid. Misalkan kan ini, kodenya itu, kebanyakan yang MSF admin itu 250. Nah, sedangkan yang root itu 252. Nah, kalau di Metasploit itu, yang root ini tidak akan terdeteksi karena, beda metode, eee, beda metodenya gitu loh. Nah, saya, praktekkan ya, di sini kita menggunakan, search scan menggunakan auxiliary scanner. Oke, langsung aja kita pakai search scanner-nya menggunakan use auxiliary scanner SMTP SMTP num ya di sini karena kita ingin, eee, numerasi num, sorry, num, num. Kita enter, nah kita option. Oke, nah di sini kelihatan, apa aja yang, harus kita isi ataupun kita ganti. Nah di sini itu, airhost-nya kita akan, isi dengan, target ya, airhost ini adalah IP target. Terus di sini airport kita biarkan 25 karena sudah benar ya, SMTP berjalan di port 25. Terus thread-nya kita, ganti 5 biar proses, scanning-nya itu lebih cepat. Terus yang terakhir itu user file. Nah, kita pakai word list kita. Kita set airhost, IP dari target, 10, 232, 7, 7, 7. Terus kita set juga threads-nya, threads. Threads menjadi 5. Nah, terus kita set user file-nya ke, word list yang kita punya. Username no set, oh iya sorry, user file ya, user file, wih malah hilang, sini user file. Nah yang terakhir tinggal kita run aja di sini. Nah di sini sudah selesai, cepet banget ya kalau kita pakai threads-nya itu, lebih tinggi gitu. Nah di sini, eee, kita fokus yang paling bawah ini aja ya. Nah, saya perbesar dulu ya mungkin. Mhm. Nah, kita fokus yang bawah ini. User phone. Nah, di sini user itu ditemukan, yaitu adalah MSF admin. Lah kenapa, di Metasploit itu cuma MSF admin gitu, berbeda dengan mana tadi, bentar. Nah, berbeda dengan, SMTP num user gitu. Di sini kan ada root gitu. Nah, saya, jelaskan sekali lagi, itu karena, berbeda metode gitu. Metasploit itu, harus sama, benar-benar sama gitu. Misalkan kode dari MSF admin itu adalah 250. Nah, sedangkan, eee, si root tadi itu kodenya 252. Nah, kalau di SMTP num user itu, dianggap valid gitu. Nah, sedangkan kalau di Metasploit kode 252 kode 252 itu adalah, tidak valid gitu. Nah, tapi, sebenarnya itu adalah valid gitu. 252 itu adalah root gitu. Bener berarti? Oke, nah mungkin kalau,
masih bingung dengan penjelasan saya, tinggalkan di kolom komentar, nanti saya akan, coba jelaskan lagi. Nah, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.